Saya akan mengajak kita untuk bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Saya beri judul, emang boleh selezat itu? Gitu. Emang boleh selezat itu ya? Nah, kan ada meme-meme sekarang itu ya, emang boleh gitu. Kalau misalnya kita bawa makanan banyak, emang boleh sebanyak itu gitu kan? Kalau kita makan kenyang, emang boleh sekenyang itu gitu kan? Kalau ada yang matanya sipit-sipit, emang boleh secindo itu gitu ya. Sekarang anak-anak muda ini semuanya diemang-emang boleh, saudara ya. Nah, sekarang pagi hari ini saya mau ajak kita untuk bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Emang boleh selezat itu? Apa sih yang saya maksud dengan tema ini, saudara? Mari kita lihat bersama-sama. Jemaat yang dikasih Tuhan, kita semua butuh makan, benar? Ya, butuh makan dong. Setelah Allah menciptakan manusia, yang Allah berikan selanjutnya itu adalah apa? Makanan. Kejadian 2 ayat 16 firman Tuhan katakan gini, lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia yang udah diciptain. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Dari sini saya mau ajak kita untuk memiliki pemikiran seperti ini, bahwa baik dalam keadaan berdosa maupun keadaan tidak berdosa, manusia tetap butuh makan. Ini penting sekali untuk kita pahami, saudara. Fakta bahwa makanan itu mempengaruhi kita, jasmani maupun rohani, itu sudah tergambar sejak Tuhan memberi batasan kepada manusia. Di ayat selanjutnya, tadi Kejadian 2 ayat 16, sekarang Kejadian 2 ayat 17. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Tadi yang pertama, kita semua butuh makan karena memang setelah Tuhan menciptakan manusia, yang Dia berikan selanjutnya adalah makanan, tentu setelah tempat tinggal, dalam hal ini Taman Eden, saudara. Tetapi kita lihat bahwa Tuhan langsung kasih makanan sama umat manusia. Kenapa makanan itu diberikan? Karena memang makanan itu mempengaruhi kehidupan manusia. Jadi fakta bahwa makanan itu mempengaruhi kita secara jasmani maupun rohani itu sudah tergambar dalam Kejadian 2 ayat 17. Gak heran dalam ilmu kesehatan atau ilmu terapi banyak orang mengatakan begini, saudara. Kamu adalah apa yang kamu makan. Setuju atau enggak? Dalam konteks makanan ini ya. Kamu adalah apa yang kamu makan, saudara. Ada satu tulisan seperti ini, saudara, itu di poster itu yang kecil ini ya. Saya bacakan bagi yang nggak bisa baca. Nanti bisa saudara Google aja ya. Kamu adalah apa yang kamu makan, saudara dapat gambar-gambar ini. Setiap 35 hari kulitmu berganti sendiri dan tubuhmu membuat sel baru. Sel baru itu didapat dari mana? Dari makanan yang kamu makan. Jadi apa yang kamu makan sebenarnya menjadi kamu. Itu sebabnya ada statement kamu adalah apa yang kamu makan. Ada di sebelahnya lagi itu. Kalau yang makannya ini sayur, protein, pisang, apa itu? Wah, dia tentu dengan olahraga ya. Tubuhnya begini, saudara. Trapesium ke atas gitu. Trapesium terbalik. Tapi kalau yang makannya gitu junk food, dia trapesiumnya trapesium gini. Mirip segitiga gitu, saudara ya. Jadi kita mau bentuk dari bawah ini ya, besar mengecil atau kecil membesar, saudara ya. Jadi pilihanmu menentukan bentuk tubuhmu. Nah, heran kalau kita lihat body orang, kita sudah mulai bisa menggambarkan, walaupun mungkin nggak 100% tepat, kita mulai bisa menggambarkan ini pasti makanannya lebih karbo, gitu kan? Udah bisa tahu, saudara. Apalagi orang-orang yang praktisi makanan, praktisi kesehatan, dia udah tahu. Kalau bodinya begini, ya selain olahraga, tapi kita sudah bisa menebak kira-kira makanan kesukaannya ini, gitu, saudara. Udah ketahuan, saudara. Jadi pilihan kita itu menentukan bentuk tubuh kita. Dalam hal ini makanan, saudara. Nah, dari sini saya mau mengajak kita untuk mengerti bahwa sama seperti bentuk tubuh jasmani, bentuk tubuh rohani kita akan sangat dipengaruhi dari apa yang kita makan secara rohani. Seperti apa bentuk tubuh rohani kita yang tidak kelihatan, itu sangat dipengaruhi apa yang kita makan secara rohani. Begitu juga seperti tubuh jasmani, kesehatan tubuh rohani kita
akan sangat dipengaruhi dari apa yang kita konsumsi setiap hari. Sampai di sini saudara bisa ikuti, amin? Bisa ya, masuk di akal saudara ya. Nggak heran Tuhan Yesus pernah katakan di Matius 4 ayat 4, manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Kenapa Tuhan Yesus katakan gini? Sebab Tuhan Yesus mau kasih tahu hidup ini bukan hanya soal fisik atau bukan soal makanan jasmani saja, tapi soal makanan rohani. Manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Dan apa yang kita makan itu mempengaruhi kehidupan kita, baik jasmani maupun rohani. Dalam hal ini makanan jasmani mempengaruhi jasmani kita, makanan rohani mempengaruhi kerohanian kita. Firman Tuhan adalah makanan rohani kita. Amin, saudara-saudara. Perkataan Tuhan adalah buah kehidupan yang seharusnya kita konsumsi. Sama seperti Adam seharusnya mengkonsumsi buah kehidupan, bukan mengkonsumsi buah pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Nah, perlu kita ketahui saudara, firman Tuhan adalah makanan yang dapat mengenyangkan kita dari rasa lapar secara rohani. Ketika orang tidak mengkonsumsi firman, maka rohaninya akan mengalami kelaparan, saudara. Dan itu biasanya akan terekspresi di dalam keadaan jiwanya, ketenangan batinnya. Itu sebabnya Tuhan Yesus mengatakan Matius 5 ayat 6, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Di dalam jiwa kita ini ada suatu ruang kosong yang hanya bisa dikenyangkan, yang hanya bisa diisi oleh Tuhan, dalam hal ini oleh firman-Nya. Makanan apapun yang masuk tidak akan bisa memuaskan tubuh rohani itu, perut rohani itu, saudara. Tapi firman Tuhan akan mengenyangkannya. Kalau soal kenyang, banyak makanan bisa mengenyangkan, saudara. Nasi bisa mengenyangkan kan? Yang lain-lain roti bisa mengenyangkan. Tergantung jumlahnya bukan? Maka orang biasanya tidak terlalu tertarik dengan kenyang atau enggak. Biasanya orang tertarik kepada hal ini bergizi atau enggak. Dan yang lebih penting, ini lezat atau enggak, tasty atau enggak, ini enak atau enggak. Itu selalu menjadi preferensi seseorang, saudara ya. Bukan hanya soal mengenyangkan atau enggak, tapi apakah dia bergizi dan apakah dia lezat. Dan saya mau kasih tahu saudara-saudara, firman Tuhan itu bukan hanya makanan yang mengenyangkan dan bukan hanya makanan yang bergizi, tetapi juga makanan rohani yang sangat-sangat tasty, sangat-sangat lezat. Semua bilang lezat. Nah, gimana bisa firman Tuhan itu menjadi makanan lezat? Saya akan kasih tunjuk saudara satu pengertian yang menarik sekali. Mazmur 119. Saudara-saudara, Mazmur 119 adalah pasal terpanjang di dalam Alkitab. Ya? Pasal terpendek itu di mana? Mazmur berapa? 117 ya. Mazmur 119 adalah yang paling panjang, ada 176 ayat di dalam satu pasal. Dan menariknya kalau saudara lihat di Alkitab saudara, di Lembaga Alkitab Indonesia itu diberi judul bahagianya orang yang hidup menurut Taurat Tuhan. Karena memang isinya semua itu soal firman Taurat dan diartikulasikan atau divokalisasi dalam bentuk tulisan dengan begitu banyaknya perspektif, saudara. Dan saya akan memberikan saudara satu perspektif dari ayat 97 sampai 105. Nanti di situ kita temukan satu lagu yang sering kita nyanyikan. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Nah, itu ada di Mazmur 119 ini, saudara. Nah, sekarang kita lihat apa yang ada di Mazmur 119 itu. Ayat 97 firman Tuhan katakan gini, betapa ku cintai Taurat-Mu, aku merenungkannya sepanjang hari. Perintah-Mu membuat aku lebih bijaksana daripada musuh-musuhku, sebab selama-lamanya itu ada padaku. Oke, begini,
Ketika saya membaca ini, saya mau saudara punya frame, punya kerangka berpikir, firman Tuhan bukan cuma mengenyangkan, tapi bergizi dan lezat. Oke? Mengenyangkan, bergizi dan lezat. Itu firman Tuhan karena dia makanan kita. Dan itu akan mempengaruhi tubuh kita. Nah, sekarang kalau saudara baca, betapa ku cintai Tauratmu, aku merenungkannya sepanjang hari. Sesuatu yang saudara sukai itu pasti sesuatu yang lezat menurut saudara. Amin. Benar ya? Nah, sekarang frame-nya begitu nih, kita baca ini. Terus ayat 98. Perintahmu membuat aku lebih bijaksana. Berarti dia apa? Bergizi. Oke? Sebab selama-lamanya itu ada padaku. Aku lebih berakal budi daripada semua pengajarku, sebab peringatan-peringatanmu ku renungkan. Aku lebih mengerti daripada orang-orang tua. Sebab apa? Aku memegang tita-titamu. Superfood nih. Mengalahkan semua superfood yang lain, saudara. Bahkan kalau kita makan ini, kita bisa lebih bijaksana dari orang-orang tua yang sudah berpengalaman, dan dari pengalaman itu dia memperoleh kebijaksanaan. Jadi ini superfood banget, saudara. Ayat 101. Terhadap segala jalan kejahatan aku menahan kakiku, supaya aku berpegang pada firman-Mu. Aku tidak menyimpang dari hukum-hukum-Mu, sebab Engkaulah yang mengajar aku. Betapa manisnya janji-Mu itu bagi langit-langitku. Langit-langit mulut maksudnya. Lebih daripada madu bagi mulutku. Aku beroleh pengertian dari tita-titamu, itulah sebabnya aku benci segala jalan dusta. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Nah, saudara-saudara, dengan frame mengenyangkan, bergizi dan lezat, saya mau ajak saudara untuk menemukan itu di dalam Mazmur 119 ayat 97 sampai 105 ini dalam terjemahan The Message-nya. Oh, how I love all you have revealed. Oh, betapa aku menyukai semua yang telah kau reveal, ungkapkan. Saya dengan penuh hormat merenungkannya sepanjang hari. Ini bicara tentang apa, saudara? Bicara tentang maknyus dengan firman Tuhan. Kenapa? Karena firman Tuhan itu kucintai. I love all you've revealed. Aku sangat mencintai semua yang telah engkau ungkapkan. Seolah-olah Tuhan datang dan kasih makanan sama kita, dan kita bilang, maknyus banget Tuhan. Ini mengenyangkan banget, dan bukan cuma mengenyangkan, ini maknyus banget. Ya, ini tasty banget, ini lezat banget. Dan dengan itu aku mengatakan, I love all you have revealed. Aku mencintai semua yang engkau telah katakan. Di dalam bahasa makanan, aku sungguh-sungguh suka, doyan banget dengan semua yang engkau sudah masak dan sajikan di mejaku. Sudah bisa tangkap ini? Jadi firman Tuhan yang menjadi kebutuhan kita, yang mempengaruhi kehidupan kita itu adalah firman Tuhan yang maknyus, yang seharusnya kita cintai dan kita doyan banget sama dia, saudara, sama firman Tuhan itu. Beberapa waktu lalu saya khotbah tentang keinginan dan selera, bahwa selera kita akan mempengaruhi keinginan kita. Itu sebabnya supaya selera kita ada sama firman Tuhan, sama keinginan Tuhan, sama keinginan Roh, maka kita perlu tahu bahwa sebenarnya firman Tuhan itu adalah firman yang maknyus. Yang pasti bikin kita doyan, pasti bikin kita ketagihan kalau kita sungguh-sungguh mengkonsumsinya dengan benar. Lalu 98. Your commands give me an edge on my enemy. They never become obsolete. Perintah-perintahmu memberiku keunggulan dibandingkan musuh-musuhku. Perintah-perintahmu tidak pernah menjadi usang. Ini bicara tentang apa? Kalau pakai bahasa yang gaulnya, anti galau. Karena ini bikin kita jago daripada musuh-musuh kita, saudara. Karena perintah-perintah Tuhan itu memberi kita keunggulan. Apa yang biasa buat kita galau? Salah satunya adalah kalau kita tahu musuh kita lebih unggul daripada kita, benar nggak? Ya kan? Kalau kita tahu saingan kita lebih unggul daripada kita, galau banget kita itu. Gimana caranya supaya saya bisa lebih
sukses dari dia, supaya bisnis saya lebih berhasil dari dia, supaya prestasi saya lebih daripada dia. Jadi anti galau, saudara. Firman Tuhan itu bikin kita lebih jago daripada musuh-musuh kita. So, kenapa kita tidak bisa selera? Coba saudara ada lihat media sosial, terus ada lihat iklan kan, superfood. Bisa membantu menurunkan hipertensi gitu kan. Bisa membantu menurunkan kadar gula darah gitu. Tetapi pada saat yang bersama dia mengenyangkan gitu kan. Dan membantu pencernaan lebih lancar. Yang tadinya galau, aduh apa obatnya? Ternyata ada nih obatnya. Kita bisa beli, apalagi kalau kita punya uang, kita bisa beli berapapun harganya, benar nggak saudara? Dan itu akan menyembuhkan kegalauan kita, penasaran kita, apa obatnya sakit saya ini, saudara. Dan saya mau kasih tahu, firman Tuhan itu bisa membuat kita lebih unggul daripada musuh-musuh kita. Dan siapa musuh-musuh kita? Keinginan daging kita. Si jahat yang ingin menggoda kita itu musuh kita. Bagaimana kita bisa lebih unggul dari dia? Seperti Tuhan Yesus. Manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Karena itu membuat kita nggak galau. Saudara bayangkan kalau Tuhan Yesus galau waktu dia digoda iblis. Ini udah lapar nih, puasa 40 hari nih. Di hari ke-40 udah pada lapar banget tuh kan. Bayangkan kalau Tuhan Yesus galau terus datang digoda, ubah batu ini jadi roti. Tapi dia nggak segalau itu, saudara. Dia menyadari bahwa firman Tuhan dalam hal ini posisinya sebagai manusia yang harus berjalan di dalam kehendak Bapa itu dapat membuat dia lebih unggul daripada musuh-musuhnya. Kemudian ayat 99. I even become smarter than my teachers. Jadi kalau kita mengkonsumsi firman Tuhan, kita bisa lebih pintar dari guru kita. Setelah saya merenungkan dan menyerap konselnya Tuhan, nasihat atau konselingnya Tuhan, kita bisa jadi lebih pintar bahkan dari pengajar kita. Ini bicara tentang apa berarti? Ini bicara kita dari zero ke hero. Kalau kita lebih pintar dari guru kita, berarti bergerak dari zero ke hero. Karena apa? Karena kita belajar dari life hack-nya Tuhan sendiri, saudara. Kan ada itu sekarang video-video singkat life hack gitu ya. Misalnya tutorial membuat suatu pekerjaan lebih mudah gitu, itu namanya life hack. Gitu. Jadi misalnya biasanya orang angkatnya begini gitu ya, contoh sederhana gitu ya. Ternyata ada cara lebih mudah, digeser. Nah, nggak perlu diangkat, digeser gitu ya, life hack gitu. Itu paling sederhananya gitu kira-kira. Jadi ada cara lain untuk mengerjakan sesuatu, yaitu biasanya banyak tutorial-tutorial singkat di media-media sosial, saudara. Nah, jadi waktu kita mengkonsumsi firman Tuhan dengan benar, saudara, kita bisa bergerak dari zero ke hero. Karena kita belajar langsung dari tutorialnya Tuhan, life hack-nya Tuhan, saudara. Dan ini membuat kita mengerti bahwa memang firman Tuhan ini superfood banget. Makanan yang bergizi sekali. Karena dia bisa membuat kita dari zero ke hero. Kemudian, 119. Saya menjadi lebih bijaksana, become wiser, lebih bijaksana daripada orang bijak tua. Hanya dengan melakukan yang engkau perintahkan. Kita bisa menjadi lebih bijaksana dari orang tua. Karena dalam hal ini dibandingkan orang tua belum tentu melakukan apa yang Tuhan perintahkan, belum tentu. Karena bijaksana di hadapan Tuhan itu diukur dari apakah engkau melakukan apa yang aku perintahkan. Tuhan melihatnya seperti itu. Ini bicara apa? Ini bicara gaya hidup yang wise. Jadi ini apa? Totally bergizi banget. Karena kita bisa lebih bijak daripada orang tua. Kemudian ayat 101. I watch my step, avoiding the ditches and roads of evil, so I can spend all my time keeping your word. Nah, itu saya suka sekali kata-katanya itu, ya. Sehingga aku bisa menghabiskan seluruh waktuku menepati firman-Mu. Wah, keren banget ya. Coba saudara bisa ambil komitmen seperti pemazmur ya. Aku menghabiskan seluruh waktuku menepati firman-Mu. I can spend all my time keeping your word. Ini bicara tentang apa, saudara? Walk the talk. Kita berjalan sesuai dengan firman Tuhan. Kita berjalan sesuai dengan apa yang Tuhan
talk, apa yang Tuhan katakan. Dan ketika kita berjalan sesuai dengan apa yang Tuhan katakan, maka kita menghabiskan seluruh hidup kita untuk menepati firman Tuhan. Dan ini akan menjadi kesehatan dan ini akan mengenyangkan. Ini menjadi makanan yang bergizi dalam hidup kita, saudara. Kemudian ayat 102. I never make detours from the road you laid out. Saya tidak pernah mengambil jalan memutar dari rute yang engkau buat. You gave me such good direction. Engkau memberiku petunjuk yang bagus sekali. Jadi nggak pakai jalan memutar, petunjuk Tuhan bikin kita sukses. Artinya kita sukses di jalannya Tuhan. Kalau kita ikuti petunjuk Tuhan, kita nggak akan dibawa muter-muter, itu maksudnya. Nggak akan dibawa muter-muter. Pasti Tuhan akan pimpin kita kepada keberhasilan demi keberhasilan. Nggak pakai jalan memutar. Kalau lihat sejarah bangsa Israel, kenapa dia dibawa jalan memutar di padang gurun? Karena dia tidak mengikuti Taurat dengan benar. Disuruh jangan nyembah berhala, mereka buat patung. Disuruh jangan bersungut-sungut, mereka bersungut-sungut. Ya, jadi dibawa jalan memutar. Tapi kalau kita ikuti petunjuk Tuhan, spend our time, menghabiskan seluruh waktu hidup kita untuk menepati firman Tuhan, kita nggak akan dibawa jalan memutar. Tuhan pasti buat kita berhasil di dalam tugas pelayanan kita masing-masing. Kemudian ayat 103. Kata-katamu sangat pilihan, atau firmanmu dalam hal ini. Your words are so choice, so tasty. Nah, ini dia. Itu sebabnya saya buat judul, emang boleh selezat itu. Karena firman Tuhan itu so tasty, saudara. Kata-kata Tuhan itu sangat lezat. Kata-katamu itu kata-kata pilihan. Ya, Tuhan nggak sembarang ngomong firman-Nya, itu pilihan. Ibarat menu, ini adalah yang signature-nya. Yang paling favoritnya, yang paling best seller-nya, saudara. Kalau kita pergi ke sebuah tempat baru, makanan yang kita tanya biasanya apa? Satu, signature-nya, atau kedua, yang mana yang paling laris, yang paling disukai, yang paling banyak orang pesan, itu biasanya kita mau pesan juga, benar nggak? Ya kan? Jadi seringkali kalau kita ke tempat makan baru kayak gitu, kita tanya, bukan hanya kesukaan kita, tapi apa yang paling sering orang pesan. Karena itu biasanya lezat, dan itu biasanya pilihan. Itu sebabnya firman-Nya itu sebenarnya firman yang begitu signature. Firman yang begitu pilihan untuk kita. Ketika kita baca firman Tuhan, itu ibarat kita makan makanan yang selektif banget, yang kelas kerajaan banget. Ini kelas bagus banget, saudara, bergizi banget. So tasty, I prefer them to the best home cooking. Nah, ini menarik lagi ya. Saya lebih suka firman-Mu daripada masakan rumahan terbaik. Masakan rumah itu biasanya lebih sehat kan? Karena kita tahu, kita buat, kita cucinya, cuci bersih. Kalau orang mungkin di warung-warung mungkin ya, enggak semua mungkin. Tapi di kebanyakan warung mungkin saja itu udah asal cuci ya, udah potong-potong masak gitu kan. Kalau kita bahkan bisa 2 kali, 3 kali cucinya. Bahkan mungkin pakai cairan tertentu yang bisa membersihkan makanan, saudara. Kita pakai demi kesehatan kita, karena kita tahu masakan terbaik itu adalah masakan di rumah. Tetapi firman Tuhan itu lebih daripada masakan rumah terbaik. Jadi ini bicara apa? Bicara bahwa firman Tuhan itu lebih enak, lebih baik, lebih tasty, lebih lezat dari masakan rumahan emak. Ini. Soalnya di rumah siapa yang masak? Ya emak lah kan. Jarang untuk bapak-bapak masak kan. Jadi saya tulisnya emak aja gitu. Biasanya kalau orang merantau yang dirindukan apa? Masakan emak, masakan ibu gitu ya. Ya kalau bapaknya pintar masak, yang dirindukan masakan bapaknya, saudara. Tapi secara umum masakan emaknya, saudara. Nah, saya mau kasih tahu firman Tuhan tuh lebih lezat dari masakan emak kita di rumah. Oke, masakan emak lezat memang. Masakan ibu itu lezat, tapi lebih lezat firman Tuhan. Karena ini dimasak oleh koki kerajaan sorga. Dia pasti lebih tasty, saudara ya, lebih tasty. Oleh sebab itu firman Tuhan itu sebenarnya adalah masakan rumah kita secara rohani. Kalau kita makan makanan di luar, dalam hal ini keinginan daging, keinginan dunia, itu sebenarnya merusak kehidupan kita. Karena itu nggak sehat.
Yang sebenarnya adalah home cooking, masakan rumah, itu adalah firman Tuhan ini. Cuma sayangnya kita suka jajan, semua bilang. Suka jajan. Kita suka jajan, kita suka ngemil-ngemil yang lain di sana. Kita hari Minggu atau bangun pagi atau mungkin saat teduh kita sudah konsumsi firman Tuhan. Tapi begitu kita bergerak sepanjang hari di dalam kehidupan kita mulai jajan tuh dengan keinginan daging kita mulai ngemil-ngemil keinginan-keinginan dunia. Dan akhirnya itu bisa merusak kehidupan kita. Tapi firman Tuhan itu ternyata lebih lezat dari semua itu, saudara. Bahkan dia lebih lezat dari masakan emak kita. Kata-katamu sangat pilihan, sangat lezat. Saya lebih suka firman-Mu daripada masakan rumah terbaik. Kemudian ayat 104. Dengan instruksimu saya memahami kehidupan. Itu sebabnya saya benci propaganda palsu. With your instruction I understand life. That's why I hate false propaganda. Ini bicara apa? Ini bicara anti fake news, saudara. Dengan firman Tuhan kita bisa memfilter news-news atau berita-berita yang menyesatkan, yang palsu secara rohani. Sehingga kita bisa hidup penuh dengan kebenaran firman Tuhan. Karena sekarang saudara-saudara, pengajar sesat itu halus banget masuknya di dalam gereja. Seperti gereja yang dari China itu. Dia mengajarkan orang untuk hidup benar, hidup kudus, berkodrat ilahi. Padahal ujungnya mengantar kepada Yesus yang lain. Yaitu Yesus yang inkarnasi kedua kali jadi perempuan di Tiongkok. KW berapa tuh? Nah, kalau kita tidak biasa mengkonsumsi firman Tuhan dengan benar, kita nggak punya filter, nggak punya anti fake newsnya itu, saudara. Anti berita bohong, itu maksudnya. Tapi kalau kita punya firman Tuhan, maka kita punya filter untuk menyaring yang fake, yang palsu itu, saudara. Sehingga hidup kita penuh dengan kebenaran firman Tuhan. Kemudian Mazmur 105, firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Melalui kata-katamu aku dapat mengetahui kemana aku pergi. Firman-Mu melemparkan seberkas cahaya ke jalanku yang gelap. Ini bicara apa, saudara? Bicara GPS rohani, GPS rohani. Karena GPS itu akan mengarahkan langkah kita di dalam kegelapan dunia ini. Ini bicara spiritual GPS yang menavigasi langkah-langkah kita supaya kita bisa berjalan di tengah gelapnya dunia ini, saudara. Dan ajaibnya ketika firman yang adalah terang itu menerangi jalan kita, kita sendiri pun ketika mengkonsumsinya akan menjadi terang bagi dunia ini, saudara. Amin. Karena siapa kita adalah apa yang kita makan. Kalau kita memakan firman Tuhan yang adalah terang itu, maka kita akan menjadi terang bagi dunia ini, saudara. Sampai di sini saudara dapat perspektif baru, amin. Jadi pertanyaannya, emang boleh selezat itu? Jawabannya boleh aja. Emang lezat kok, gitu ya. Superfood lagi, bergizi lagi, mengenyangkan lagi, paling tasty lagi, lebih dari semua masakan rumahan, saudara. Jadi emang boleh selezat itu? Jawabannya boleh. Saudara mau mengkonsumsinya? Amin. Free nih, saudara, gratis. Seumur hidup free, gratis, nggak perlu bayar. Saudara hanya perlu mengkonsumsinya dalam kehidupan saudara, dan itu sudah tersedia di Alkitab buku saudara, di gadget saudara, melalui firman-firman Tuhan yang ada di media sosial yang sudah diberitakan oleh hamba-hamba Tuhan. Semua itu adalah makanan yang bisa membuat saudara kenyang, penuh gizi, menjadi pandai, pintar, lebih daripada orang bijaksana, orang tua, maupun lebih daripada teacher saudara. Dan yang pasti, yang akan menggugah selera dan keinginan kita, firman Tuhan itu Mamma Mia Lezatos. Amin. Mari kita berdoa.